Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah jenaka Abu Nawas yang berjudul Asmara Memang Aneh, yang membuat putra mahkota jatuh sakit. Hanya Abu Nawas yang bisa menyembuhkan. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Hamba tidak maksud bertamasya, yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda.
Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Kisah jenaka Abu Nawas dengan judul Ketenangan Hati dalam Kesempitan. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia, kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya, kami malah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung ke pasar hewan membeli seekor unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah,
Kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Abu Nawas bertanya. Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini, kata orang itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu sekarang juallah unggas-unggasmu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi orang itu. Bagaimana keadaan rumah kalian? Abu Nawas bertanya. Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami, kata orang itu dengan wajah ceria. Baiklah kalau begitu, sekarang juallah domba itu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu, lalu ia bertanya, bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Ya, jawab orang itu. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.